Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Luqman. Namun sebelum kita memasuki materi, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yaitu pertama, siswa mampu meyakini kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap syukur sebagai implementasi dari kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Berdasarkan dari tujuan tersebut, untuk mengetahui materi lebih lanjut tentang kisah keteladanan Luqman, maka marilah kita membaca surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka ingatlah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berdasarkan dari surah Luqman ayat 12 tersebut, terkadang kita bertanya, siapakah Luqman itu? Apakah beliau itu seorang nabi atau rasul? Mengapa nama beliau diangkat dalam Al-Quran, yakni dalam surah Luqman? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut siapakah Luqman berdasarkan surat Luqman ayat 12 tersebut, bagaimana keteladanannya, maka kita akan mempelajari tentang Luqman Al-Hakim. Di materi ini Ibu akan memberikan materi tentang siapakah Luqman. Nah, pelajaran yang dapat ditarik dari kisah Luqman berdasarkan surat Luqman ayat 12 ini, bahwa Luqman itu adalah hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Dan Allah berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur kepadanya, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur itu sendiri adalah berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan barang siapa yang ingkar,
kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Walaupun manusia tidak bersyukur kepadanya, sesungguhnya kekayaan dan kemuliaan Allah itu tidak akan berkurang. Nah, dari apa yang kita pelajari tentang kisah keteladanan Luqman ini, dapat kita mengambil satu kesimpulan bahwa kita dalam menjalani kehidupan ini haruslah menjadi manusia yang pandai bersyukur. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu bawakan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.